Nanti ini bakal dipotong dulu sama Isoma. Mau saya bawain aja materinya atau tanya jawab duluan ya? Bawain materi. Gimana? Jadi nanti saya takutnya nggak greget gitu loh kalau lagi bawain materi tiba-tiba dipotong gitu. Nah, jawab aja ya. Kita diskusi aja dulu ya. Nanti setelah Isoma baru kita bawain ini. Gitu ya, Mas ya, boleh ya? Silakan. Silakan teman-teman. Kalau di sini nggak kelihatan loh teman-teman, gelap banget. Silakan, siapa yang mau nanya? Silakan yang ingin bertanya. Halo. Wah, kayak di bioskop. Itu dari kemarin ada yang nggak. Mas Gazan. Petugas mic, dibantu. Halo. Mas mau tanya nih. Mas. Mana? Ya, itu. sini. Oh ya, siap Mas. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi sih. Tunggu, kan nggak kelihatan Mas. Nggak, saya ngeliat orangnya cuman mukanya lupa. Rofif. Mas Rofik? Iya. Oke, silakan Mas. Iya. Jadi kan tadi pertanyaan saya terkait main tadi ya, masalah dari. Oh, yang tadi Mas Kuku ya? Dan ini kan masih masih muda ya, umur sekian lah ya. Nah kan pasti banyak yang umurnya di atas. Kurang lebih gitu Mas. Itu kan saya kalau pernah lihat videonya Mas kalau nggak salah atau hari Senin kemarin itu ngajarin tuh kayak diajarin dulu terus habis itu nggak bisa diajarin terus kayak gitu tuh KPI-nya menurut kan biasanya nggak bisa dihitung tuh apalagi marketing ya, yang bisa dihitung kan kayak upload atau apa, tapi kalau misalnya kualitas engagement atau kualitas desainnya seperti apa atau kualitas videonya seperti apa itu kan sulit untuk membuat KPI-nya. Dan kalau saya lihat kan promosinya biasanya pakai foto, video dan sebagainya. Nah itu gimana sih caranya? Satu tadi menentukan KPI, yang kedua ketika orang itu kayak pasti kan ada nggak enaknya gitu kan, meminimalisir seperti itu kayak gimana sih? Meminimalisir apa Mas? Meminimalisir nggak enak, maksudnya kayak kan masih kan banyak yang lebih tua itu ya. Nah seperti itu sih. Oke, makasih Mas Rofik, tepuk tangan buat Mas Rofik. Sebenarnya jawabannya tadi udah disampaikan sama Mas Kuku. Jadi paling enak itu kita negur seseorang bukan karena saya nggak suka sama kamu. Tapi udah kita tetapkan dulu nih, kalau saya di kantor itu ada selain job desk, selain tanggung jawab itu ada selain KPI ya, ada undang-undang Zanana contohnya kayak gitu. Jadi undang-undang Zanana itu aturan-aturan main, jam kerjanya, terus jam istirahatnya, terus apalagi nggak boleh ngerokoknya. Nah, di aturan-aturan itu setelah kita bikin aturannya, kita sosialisasikan, terus jangan lupa ada sanksinya. Sanksi itu namanya bukan aturan, cuman formalitas doang. Nah, jadi balik lagi. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman tahu saya nggak kira-kira saya usianya berapa? Wah, 30. Berapa? 56. Saya kelahiran 95, ada yang kelahiran 95 nggak? Mas Indi, oh. Wah itu ternyata diam-diam 95. Nah jadi saya negur tim yang lebih tua, karyawan yang lebih tua, saya negurnya bukan berdasarkan enak gak enak, bukan berdasarkan Pak, Bapak jangan kayak gitu dong, Pak saya gak suka sama Bapak, gak kayak gitu. Jadi saya negurnya itu, Pak kalau di Sunda, Pak punten, kenapa terlambat 15 menit Pak? Jadi saya tanya dulu kenapa, terus kalau saya biasanya ada 3 kali kesempatan. Kalau misalnya ngelanggar 1 kali, ada peraturan yang dilanggar 1 kali, saya kasih, Pak, saya kasih note 1 ya. Nanti kalau misalnya masih ngulang lagi, Pak, 2 ya. Pas yang ketiga, baru dipotong denda. Biasanya saya kayak gitu. Jadi udah cukup diwakilkan sama Mas Kuku jawabannya. Kita nanti bikinin KPI, job desk mereka apa aja. Contoh, job desk itu biasanya tugas harian, tugas yang dilakukan rutin.
Contohnya memproduksi, mempacking, mengirim barang, menginput transaksi, itu namanya job desk. Tanggung jawab itu contohnya memastikan proses produksi berjalan sesuai standar. Dan itu tanggung jawab. Nah setelah itu ada wewenang, terus ada KPI. Contohnya gini. Contohnya kalau piket nih, piket kebersihan. Saya tetapkan dulu siapa yang megang lantai di bawah, lantai 1, siapa yang megang lantai 2. Nah terus siapa yang megang apa, terus apa aja indikator kebersihannya. Contohnya gini, misalnya ada namanya Iwan. Produksi ya, jadi semua area produksi itu Iwan yang megang. Nanti ada indikatornya, lantai. Oh jadi gini, yang harus dibersihkan lantai, indikatornya tidak ada bekas minyak. Terus apa lagi? Kaca, indikatornya dikatakan bersih kalau nggak ada bekas itunya kan, bekas kebersihinnya. Terus apa lagi? Tempat sampah kosong, tidak tersisa. Terus apa lagi ya? Halaman depan misalnya, halaman depan tidak ada sampah sekecil apapun, tali rapia, apalagi puntung rokok. Nah jadi kalau kita udah tetapkan indikator-indikatornya, kita negurnya pun enak gitu loh. Iwan ini nggak sesuai nih, oh iya maaf Pak. Kurang lebih gitu Mas Taufik ya. Mana? Oh itu pakai lampu biar kelihatan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Said dari Oh itu, Mas Said ya? Pesantren Bisnis Online Sintesa Magetan. Silakan Mas. Dari kemarin itu saya tertarik dengan Mas Gizan. Mas Gazan. Mas Gazan. Yang kemarin bilang bahwa dari awal merintis Zanana sampai sekarang belum ada karyawan yang resign. Belum ada karyawan yang keluar. Sedangkan ya saya termasuk beberapa kawan mengalami, bahkan perusahaan kami masih kecil merintis gitu ya. Karyawannya juga belum seberapa. Sedikit misalkan kita ingin mengupgrade skill karyawan kita, training kita kasih ilmu-ilmu gitu, baru sedikit dikasih itu mereka udah stres. Bukan, udah resign terus bisnis sendiri gitu. Oh gitu. Nah yang ingin saya tanyakan itu tips-tips apa aja yang Mas berikan ke karyawan, belakang karyawan, kenapa mereka bisa loyal, terus bisa bertahan sedemikian lama gitu ya. Juga mereka tuh melihat misalkan mereka bekerja di dunia bisnis yang terus berkembang, bertahan dan enggak keluar dan tertarik untuk bikin bisnis sendiri, mengembangkan bisnis sendiri gitu. Oke, itu aja Mas Said? Iya. Dari mana Mas? Maaf. Dari Magetan. Magetan, siap. Tepuk tangan buat Mas Said. Tunggu. Sebelum saya jawab, saya mau cerita. Ini saya salah ngomong ya kemarin, kayaknya jadi takabur nih. Intinya karyawan saya memang belum pernah keluar dari pertama kali mulai. Tapi ya itu tadi ya, sebenarnya banyak faktor kan, mungkin memang Allah yang jaga, doa orang tua, doa istri. Itu ya saya takutnya takabur nih ngomong kayak gini. Cuman anyway, itu latihan Mas, latihan memperbaiki terus menerus, memperbaiki diri terus menerus. Yang teman-teman gak tahu apa? Tadi saya di guest house sempat cerita. San, itu kok bisa sih mereka gak keluar dari pertama? Itu yang teman-teman tahu sekarang. Tapi ada satu, sebelum bisnis saya yang Zanana, itu yang Risoles tuh, ngalamin ini. Jadi dulu saya buka cabang yang kedua nih, si Risoles ini. 1 hari habis itu keluar. Apa yang salah? Jadi ini saya lagi ngobrol nih, jadi lokasi Risoles itu ada di samping Indomaret. Nah di depan Indomaret suka ada kursi-kursi kan sama meja buat nongkrong-nongkrong. Saya lagi ngobrol di depan Indomaret tuh di kursi-kursi itu. Nah sesekali saya perhatiin karyawan saya yang di samping. Ini Indomaret nih. Nah terus sesekali saya perhatiin ke samping. Nah saya niatnya merhatiin itu, saya nggak enak, dia ditinggal sendirian gitu loh. Saya ngobrol sama temen, dia ditinggal sendirian, saya nggak enak. Jadi sesekali saya lihatin. Besoknya,
nggak masuk. Saya bingung Kang, di telepon nggak diangkat, di SMS nggak dibales. Saya SMS pagi-pagi dibalas sore hari, panjang SMS-nya. Dia bilang apa? Mas, saya nggak suka digituin. Saya salah apa kan? Masih lanjut nih, Mas saya nggak suka digituin. Emangnya saya maling dilihat-liatin terus? Sepele itu gara-gara itu doang gitu loh. Jadi saya ngeliatin gitu, saya niatnya kasihan gitu, nggak ada teman gitu. Saya udahlah, dia betah nggak ya? Nah dia diliatin kayak gitu, ngerasa sama saya, emangnya saya maling? Kok jadi sensitif gini laki-laki kan? Jadi intinya sensitif banget. Saya waktu itu kan masih usia 18, 19 lah ya. Saya juga jadi ikut marah. Mas, masa sih laki-laki sensitif gitu kayak perempuan aja, saya balas panjang lagi gitu. Jadi intinya waktu itu saya belajar jadi nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba saya bisa membuat teman-teman betah. Sebenarnya enggak. Jadi ada proses latihan yang teman-teman mungkin nggak tahu. Yang bisa saya sharing sama teman-teman yang mudah-mudahan bisa dipakai, gimana caranya mereka loyal, edukasi karyawan-karyawan kita. Oh tunggu, yang terpenting nanti kita akan belajar materi rekrutmen kan sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu kan first who then what, itu kan yang sering kita dengar. Yang pertama itu orangnya baik apa enggak, kalau baik baru nanti masalah dia kerja apa gimana ntar. Jadi saya kalau ngerekrut karyawan selalu dimana orang yang baik dulu. Orang baik. Satu, kalau saya dapat CV nih ada lamaran kerja, saya pasti copy paste dulu nih orangnya nih. Namanya di copy paste nih, copy paste di Google. Saya perhatiin Twitternya, Facebooknya, dia nge-follow siapa, favoritnya apa, terus dia caption-captionnya kayak gimana. Nanti biasanya ketahuan kan yang suka nyinyir, yang suka ngeluh, hujan, panas, kelihatan. Kalau yang udah tukang ngeluh, tukang nyinyir, itu saya udah nggak mau. Jangan berhenti di situ. Biasanya kan di CV-nya suka ada pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Nah saya biasanya suka telepon tuh. Misalnya dia pernah kerja di Blitz Megaplex, Kopo, di Mikomol misalnya ya. Saya telepon bagian itunya. Pernah ada karyawan Bapak tahun 2000 sekian kerja di situ selama 3 bulan. Oh betul, boleh tahu nggak Pak gimana pengalaman Bapak? Oh janganlah Mas, kalau saya boleh kasih tahu janganlah Mas. Dia suka ini absen terus. Ketahuan. Jadi satu kita harus filter dulu orang-orangnya. Harus filter orang-orang yang terbaik. Itu yang pertama. Nah kalau kita udah punya orang-orang yang baik, gimana caranya bisa stay di tempat kita dengan waktu yang lama? Saya biasanya suka bilang gini ke mereka. Teman-teman, sepakat ya kita itu harus bertumbuh. Ini saya belajar dari Kang Randy. Kita harus bertumbuh, sepakat nggak? Nah karyawan-karyawan saya diem, bertumbuh itu apa gitu ya. Pengen naik gaji dong, ya kan. Jadi intinya saya harus membuat kesepakatan, saya harus memastikan ke mereka, mereka itu ingin naik gaji, intinya kayak gitu ya. Nah terus saya bilang ke mereka, tahu nggak caranya naik gaji gimana? Dia mereka, saya bilang caranya kalau mau naik gaji, mau naik pendapatan cuma 2. Lain yang gajinya lebih gede, yang kedua naik jabatan. Mereka masih bingung-bingung. Nah, kira-kira kalau cari pekerjaan lain gampang nggak? Nggak, Bapak belum tentu dapat, udah gitu belum tentu lebih baik dari ini gitu kan. Nah, berarti satu-satunya cara kalau kalian kepengen naik gaji itu naik jabatan. Nah, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan saya ngomong gitu ke mereka. Pertanyaan saya, kalian mau naik jabatan kalau perusahaan kita cuma segini doang. Ini saya, ini tim saya, ini mereka. Kalian mau naik kemana? Mau naik jadi owner gitu kan, saya bilang kayak gitu. Jadi artinya kalau teman-teman kepengen bertumbuh, teman-teman pengen naik gaji, kolerasinya adalah perusahaan ini harus bertumbuh duluan. Tumbuh semakin nanti perlu tanggung jawab yang lebih banyak. Nanti mungkin ada jabatan supervisor, nanti ada manajer operasional. Nanti disitulah teman-teman bisa naik jabatan. Saya membangun budaya mereka itu kerja untuk diri mereka sendiri, gitu loh. Jadi kalau kalian kalau mereka mau naik gaji, perusahaan ini harus besar dulu. Kalau perusahaannya cuma segini-segini aja nih, cuma segitiga begini doang, teman-teman mau naik jabatan kemana? Orang udah mentok gitu kan. Nah jadi korelasinya, kalau teman-teman mau bertumbuh, perusahaan ini harus bertumbuh. Kalau perusahaan ini mau bertumbuh, profitnya harus besar.
Kalau profitnya mau besar, berarti omsetnya harus besar. Kalau omsetnya mau besar, value perusahaannya harus besar. Kalau value perusahaannya mau besar, value diri kita masing-masing terhadap perusahaan harus besar. Atau saya kasih analogi tambahan. Jadi saya pastikan ke mereka pede karena ada beberapa tim saya waktu itu sempat down ya. Ada salah satu tim saya, mereka tim saya ini yang satu orang ini dia sempat curhat ke tim saya, ke partner saya. Aku kok kayaknya nggak guna ya di sini ya, kayaknya kerja saya gini-gini aja. Nah itu hati-hati. Akhirnya apa yang waktu itu saya lakukan? Saya bilang ke mereka, yang namanya perusahaan ini nggak ada orang yang nggak penting, nggak ada orang yang penting, semuanya penting. Terus saya kasih analogi lagi ke mereka. Sekarang bayangin kalau anggaplah Zanana ini restoran. Ada bagian dapur, kokinya, ada bagian kasirnya, ada bagian yang terima pesanan gitu ya, apa namanya? Pelayannya lah ya. Ya intinya itulah, waiter. Nah terus analoginya, seandainya si waiternya udah ramah, silakan ibu mau pesan apa? Saya mau pesan ini ya teh manis, pecel lele gitu ya. Oh ya ibu tunggu sebentar ya. Terus si waiternya kirim ke koki, sama koki dipesenin yang salah, dibuatin yang salah. Kira-kira perusahaan itu gimana tuh? Jadi waiternya udah baik, kasirnya udah baik, ramah gitu ya. Selamat datang, silakan. Nah begitu pesen ke dapur, dapurnya kacau. Pesennya lele, dikasihnya ayam bakar misalnya kayak gitu. Nah terus yang lain, baik, udah ramah, silakan ibu pesan apa? Pesannya pecel lele, dikasih pecel lele, itu udah bener. Begitu mau bayar, minta bill dong, di situ aja pak, nggak terima situ aja, gitu kan misalnya, nggak ramah. Akhirnya perusahaan itu juga reputasinya bakal hancur juga. Atau yang lain, kasirnya udah bagus, terus dapurnya udah oke, waiternya galak gitu, silakan mau pesan apa? Ini yang enak apa ya? Gak tahu, lihat aja di situ. Ini apa? Itu baca aja ibu. Nah, kira-kira perusahaan itu, si restoran itu reputasinya hancur nggak? Nah, jadi saya bilang ke mereka, ada satu orang aja di sini. Misalnya Zanana ada 100 orang. Ada yang nggak benar kerjanya, artinya 3 orang itu merusak nasib 97 orang. Jadi kalau mereka udah sadar akan hal itu, baru mereka nanti kerjanya bakal all out. Dia kerja untuk menumbuhkan diri sendiri. Itu yang mau saya sampaikan apa? Memimpin itu latihan lah. Jadi nggak langsung kita bisa memimpin orang dengan baik. Terus harus upgrade terus keilmuannya tuh. Saya paling suka buku-bukunya tentang kepemimpinan. Terus belajar berempati. Pokoknya intinya perusahaan kita itu akan bertumbuh seiring dengan level kepemimpinan kita. Intinya gitu. Kalau level kepemimpinan kita level 3, perusahaan kita nggak akan ke 4, pasti mentok di 3. Kurang lebih ya mas ya? Panjang juga ya jawabannya. Yang lain? Ujung tuh, siapa? Mbak silakan. Atau mic-nya di mana? Oh, udah deh, itu dulu deh. Selamat sore Mas Afgan. Wah, Afgan. Selamat sore mas. Bisa request lagu nggak? Loh. Nggak, Mas, saya mau menanyakan aja. Gimana cara Zanana rekrut atau untuk merekrut reseller? Gitu aja. Itu aja? Mas. Mas siapa mas? Kai. Mas Skype. Yap. Oke, tepuk tangan. Ngerekrut reseller itu, gini, dimulai dari produk yang ngangenin dulu kan. Dimulai dari produk yang ngangenin. Yang simple gini deh teman-teman. Kalau produknya udah ngangenin, orang kan biasanya beli lagi. Pengalaman kita dulu, asalnya beli satu tuh. Penasaran gak apa deh, teteh cobain dulu, teteh cobain satu. Dikirim satu, Zan enak teteh mau lagi 2 ya. Kirim lagi 2, terus Zan temen pada nitip nih, beli 5 ya, beli 5. Nah kadang-kadang konsumen kita yang puas, kadang-kadang nih ya, bahkan seringkali konsumen kita yang puas, yang ngasih rekomendasi ke orang lain, itu mereka nggak tahu bahwa produk kita bisa di resellerin. Mereka nggak tahu. Nah biasanya saya gini, kalau ada teman-teman nitip, saya suka tawarin, teh udah aja jadi reseller, minimal order cuma 20, oh bisa ya, bukannya dari dulu gitu. Jadi itu yang sederhana. Ya,
orang-orang itu tertarik jadi reseller kalau satu, saya lupa lagi, saya pernah bikin slide-nya. Satu, produknya terkenal, cepet laku. Itu yang pertama. Nah yang kedua, orang mau jadi reseller kalau untungnya gede. Itu produknya laku. Kadang-kadang kalau untungnya nggak gede, tapi perputaran produknya cepet, orang senang jadi reseller. Gitu ya. Nah terus yang kedua itu untungnya besar, komisinya besar. Nah terus yang ketiga, karena produknya banyak yang cari. Jadi dulu waktu saya pertama kali main reseller, apa yang waktu itu saya lakukan, saya membuat brand Zanana terkenal duluan. Ada beberapa teman-teman yang belum tahu ya, 2 tahun pertama, strategi Zanana itu strateginya sembunyi-sembunyi. Kita nge-endorse artis nih, misalnya artis followersnya 200.000 followers. Nah si artis ini ngeposting tentang Zanana, nah begitu followers yang ngeklik Zanana, satu Instagram kita diprotek, nah terus yang kedua di bio kita tuh gini, try your luck to find out where to buy Zanana. Gak ada kontak, silakan uji coba keberuntungan Anda untuk mencari tahu di mana beli Zanana. Jadi begitu mereka tanya, Kak ini beli Zanana di mana sih? Kita bilangnya apa? Di mana yo? Jadi didiemin. Di mana yo? Kasih tahu nggak ya? Jadi bikin mereka penasaran. Begitu di mana tercipta, begitu brand kita terkenal, 2014 Juni, saya nggak buka kontak kan. Sekalinya saya buka kontak, saya buka reseller. Dibuka reseller seluruh Indonesia. Akhirnya pertama kali saya buka itu, dalam waktu 1 bulan udah ada 300 reseller. Jadi saya menciptakan permintaan dulu, brandnya di endorse dulu. Terus orang-orang udah pada penasaran, baru dibuka reseller. Cuman intinya gitu tuh, Mas. Orang mau jadi reseller itu kalau aku, kedua untungnya besar, ketiga produknya dicari-cari. Gitu Mas ya. Gimana? Membina reseller ya. Kemarin saya sempat jawab, reseller itu pada dasarnya memang mereka nggak loyal. Mereka itu cuma pengen jualan sebentar doang. Nah biasanya yang loyal itu siapa? Agen. Yang mereka itu kegiatan sehari-harinya memang jualan. Biasanya mereka loyal karena mereka memang niat jualan. Kalau reseller niatnya itu cuma kepengen mengambil keuntungan. Nggak niat jangka panjang, sedikit aja jangka panjang. Jadi saya waktu itu nggak terlalu serius membina reseller. Saya cuma kasih kalau mereka mau konsultasi sama saya. Kalau mereka perlu banner saya siapin, mereka perlu foto-foto saya siapin. Selebihnya nggak begitu saya urusin. Tuh, cuman ada beberapa bisnis yang mereka fokus channel distribusinya itu cuma via reseller. Bisa didapetin di tempat lain. Nah itu memang beda lagi, membina resellernya tanyanya ke itu Riko Huang. Nah kalau saya kenapa reseller nggak begitu terlalu dibina? Karena niat saya bahkan begitu reseller daftar di Zanana, saya udah bilang ke mereka, reseller Zanana Chips hanya hanya strategi sementara. Kami mungkin akan meniadakan program reseller jika suatu hari nanti program reseller sudah tidak dapat menjangkau konsumen secara merata. Jadi mereka begitu mau jadi reseller, udah deal dulu di awal. Jadi kalian jangan kaget ya kalau tiba-tiba kita menghilang misalnya kayak gitu. Kalau saya memang sudah meniatkan reseller itu cuma sementara. Konvensional. Gimana caranya orang mau ngemil dapatnya mudah. Karena kalau masih pakai reseller terus nih, orang mau ngemil Zanana harus cari reseller dulu di Google, cari di Instagram atau mungkin belanja di Tokopedia. Mereka pengen ngemilnya sekarang, tapi harus order dulu. Paket datang kan 2 hari kemudian nunggu. Padahal ngemilnya pengen saat itu. Jadi tergantung bisnisnya Mas. Kalau saya sudah diniatkan reseller itu cuma strategi sementara. Itu ya Mas ya. Kalau masalah teknis membina itu belajarnya di itu aja Riko Huang. Yap. Yang lain? Tadi itu di situ tuh yang Mbak itu. Oh udah. Saya tes. Bisa? Udah kedengeran? Saya Bu Reni, saya dari Surabaya. Bu Heni? Ya. Silakan Ibu. Bisnis saya agen kosmetik, jualan secara online. Nah, makin kesini Mas, saya kepengen banget punya produk sendiri. Nah, curhat dong saya sama suami, Mas saya punya produk. Suami saya bilang gini, kalau punya produk itu ribetnya diproduksi gitu loh.
Nah, yang mau saya tanyakan nih gimana Mas Janana ini memulai, Mas Janana. iya, biar lebih. Mas Gaza nih Bu. Oh, Mas Gak apa-apa, gak apa-apa. Afgan. Silakan Ibu lanjutkan. Ya, gimana cara memulai produksi gitu loh, dari cara milih pisang, cara goreng, itu cara mengelola SDM bagian produksi gitu loh. Saya udah tahu lah gimana kalau sosial media itu orderannya gimana itu saya tahu. Butuh pisang banyak banget kan? Itu cara nyediakannya gimana gitu loh. Itu aja Ibu? Belum. Yang kedua, izinnya apa untuk memproduksi? Kosmetik? Bukan, makanan kan? Oh saya, oh iya. Oh saya iya makanan. Nah ini apa? Izinnya apa? PIRT atau BPOM gitu. Itu cara-cara bikinnya gimana gitu. Ada lagi Itu Bu? aja, terima kasih. Oh itu ada. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni dari Surabaya ya? Ya, Surabaya. Surabaya, oke. Tepuk tangan dulu buat Bu Heni. Ibu, jadi sekarang itu Ibu punya, jadi agen kosmetik gitu ya? Nah. Jadi Ibu semacam agennya brand lain gitu? Iya, saya cuman agen biasa aja gitu, jualin produknya orang lain. Gitu. Boleh tahu nggak Bu, kosmetiknya kayak gimana? Saya kalau cerita ini sedih Mas saya. Aduh. Coba Bu, gimana Bu? Siapkan tisu dulu. Coba gimana Bu? Saya mau nyimak. Boleh ya? Boleh Bu, silakan. Jadi saya awal bisnis itu tahun 2013, Mas Janana. Oh. Terus? Langsing. Jadi walaupun saya nggak langsing, saya jualannya produknya langsing. Online. Kalau online kan orangnya nggak kelihatan. Nggak ketahuan ya Bu ya? Nggak ketahuan. Saya tinggal cari yang langsing saya pamerin di Facebook sama Instagram saya. Oke. Nah, Terus? Jualan saya laris dong gitu loh. Alhamdulillah laris. Ternyata di pusat perhatian Mas. Waktu itu saya ngelayanin orang-orang Surabaya itu secara COD. Jadi bayar langsung sama kurir saya. Terus di website saya kasih alamat saya. Tiba-tiba suatu hari ada beberapa orang gitu yang pura-pura beli ke kantor gitu loh. Ke tempat saya. Mulai sedih. Saya belum tahu. Gimana Bu? Ternyata itu orang BPOM Mas. Oh. Ternyata itu orang BPOM gitu loh. Besok harinya kan yang ngurus di kantor itu suami sama karyawan. Saya kan di rumah aja gitu loh. Ngiklan di rumah, yang ngurus orderan. Tiba-tiba ini kenapa kok nggak bisa dihubungin ya kantor gitu loh. Ternyata ada 8 orang BPOM sama 3 polisi. Waduh. Kantor gitu loh. Itu barang-barang kita diambil, diperiksa, yang nggak ada BPOM, dibawa gitu loh. Pokoknya kita diinterogasi gitu loh. Dan itu pahit banget gitu loh. Sehingga saya mau pengennya apa ya? Apa sih PRI itu? PRT. Sehingga perizinan itu penting bagi saya. Sebenarnya kan saya ini bukan pemilik produk ya Mas ya. Cuman agen doang gitu loh. Tapi kenapa jadi sasaran gitu? Ternyata yang dikenakan ke saya itu adalah mengedarkan produk yang tidak berizin. Betul. Itu ya Bu Eni? Ya. Cukup? Jadi saya ngerasa penting banget untuk edukasi teman-teman di sini juga kalau BPOM sama PIRT itu penting banget gitu loh. Oke. Terima kasih buat Bu Heni, tepuk tangan dulu nih. Wah, pelajaran buat kita ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya Bu Heni itu dulu nggak tahu ya kalau mau mengedarkan produk harus ada BPOM-nya, terkhususnya kosmetik. Jadi Ibu nggak tahu ya. Dalam kenapa Mas? Bu Heni dulu nggak tahu tidak boleh mengedarkan kosmetik yang belum ada BPOM. Ibu nggak tahu dulu. Saya ini benar-benar belajar jualan itu otodidak Mas. Jadi katanya itu zaman. Panjang lagi. Saya jawab dulu Ibu ya. Oh iya. Panjang lagi kita curhat lagi. Nggak jadi istirahat. Jadi satu Bu, itu ambil sebagai pelajaran Bu. Jadi memang betul Bu,
sebelum ke sana saya bedain dulu ya PIRT sama BPOM. Ya. PIRT itu dikhususkan untuk industri-industri rumah tangga yang dia resiko makanan atau bahannya itu nggak beresiko tinggi. Contohnya yang beresiko tinggi apa? Daging, susu, obatan. Itu izinnya BPOM, nggak boleh PIRT. Walaupun misalnya saya jualan daging, tapi masih skala industri rumah tangga, itu harus BPOM. Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Gitu ya Bu ya. Nah jadi kita nggak boleh mengedarkan produk-produk yang beresiko tinggi itu tanpa ada BPOM-nya. Jadi kita harus teliti dulu nih sebelum mau kita jadi agen, mau kita jadi reseller, atau kita sebagai pengkonsumsinya gitu ya, pengguna obat-obatan itu kita harus aware. Kita harus aware ini ada BPOM-nya nggak gitu kan. Terus kalau apalagi kalau makanan ada PIRT-nya nggak. Itu jadi pelajaran buat kita semua ya Bu ya. Nah terus pertanyaan saya buat Bu Heni, jadi Ibu masih punya cita-cita untuk punya produk sendiri, punya merek sendiri gitu Bu? Keinginannya begitu. Gitu. Nah pertanyaan saya, apakah harus Bu? Bisa nggak Ibu punya merek, tapi cuman, jadi yang terkenal itu toko Ibu? Oh ya, saya ada toko. Toko ya, jadi yang Ibu branding itu adalah tokonya Ibu. Nah tapi sebagai bahan pelajaran, jangan sampai toko Ibu itu menjual barang-barang yang belum BPOM. Tuh ya. Jadi tidak harus Ibu bikin produk sendiri, yang terpenting Ibu punya brand. Contohnya apa? Contohnya toko-toko obat-obatan gitu apa ya, Guardian, terus itu mereka nggak punya produk, tapi brandnya terkenal. Jadi membangun reputasi dengan nama tokonya. Jadi daripada kita harus pusing-pusing masalah produksi di awal, lebih baik kita branding dulu nama toko kita. Nama toko kita itu menjual barang-barang yang manjur tuh, yang ada BPOM-nya, yang ada halalnya. Nanti lama-kelamaan begitu merek tokonya Ibu udah terkenal, baru Ibu nih, kemarin masih ingat gak Bu materinya Matrix Boston? Produk-produk orang lain sebagai sapi perah. Pakai nama tokonya Ibu Heni. Jadi yang terkenal itu nanti nama toko Ibu Heni. Jadi saya ngomong juga ke reseller, kalau jualan Zanana, kirimnya Zanana Bandung, Zanana Depok, jangan. Bikin merek mereka sendiri, misalnya The Little Snacks, terus apalagi. Jadi nanti yang terkenal bukan Zanana doang. Nah Ibu pun harusnya melakukan hal yang sama. Jadi menjual produk-produk orang lain. Itu sapi perah kan? Nah begitu Ibu punya sapi perah, nanti Ibu invest iseng-iseng, belajar ke kiri, belajar ke kanan, gimana sih cara memproduksi kosmetik, apa aja yang diperlukan, sertifikasinya gimana, atau mungkin Ibu kerjasama sama orang yang bisa produksi, dimerekin, pakai merek tokonya Ibu. Jadi Ibu nggak harus produksi dari awal. Saya dulu, nah awalnya saya sendirian, ngegoreng sendiri. Jangan cari kerepotan, datang ke pasar, beberapa pasar bukan satu. Pak ada pisang nangka? Nggak ada. Sebenarnya ada, tapi udah punya langganan orang lain. Jadi nyari pisang aja saya udah kerepotan. Begitu dapat, saya coba ngegoreng sendiri. Yang pertama gosong, yang kedua keasinan, yang ketiga nggak gosong, nggak asin, tapi bentuknya apa nih, belok-belok gitu. Nah terus kalau yang tadi dari materinya Mas Kuku, kita lihat namanya consumer center gitu ya. Apa sih tadi namanya? Jadi intinya waktu itu saya, apa yang waktu itu Zanana lakukan, saya survei ke mereka. Mereka itu beli Zanana karena apa sih? Karena rasanya, bumbunya tebel, rasa coklatnya beda, rasa green tea-nya enak banget. Hampir bahkan gak ada satupun dari mereka yang ngomong keripik pisangnya beda dari yang lain. Oh, jadi mereka itu gak peduli. Pisangnya pisang saya ngegoreng sendiri atau pisang orang lain. Yang terpenting bumbunya bagi mereka. Nah, begitu kita tahu apa yang terpenting untuk konsumen kita, yang gak penting, kasih ke tempat outsource. Teman-teman kalau pakai Gojek, itu karena apa? Apa? Aman. Murah. Terus? Apa lagi, Mbak? Tepat waktu. Terus apa lagi? Gratis. Oh, praktis. Nah, gak ada satupun orang yang bilang, saya pakai Gojek karena motornya. Nah, jadi Gojek daripada beli motor sendiri, lebih baik pakai motor orang lain. Punya motor sendiri atau pakai motor orang lain tidak menambah atau mengurangi value apapun terhadap konsumen.
Bayang nggak? Jadi Zanana mau ngegoreng sendiri atau nggak ngegoreng sendiri tidak berpengaruh apa-apa. Gojek mau beli motor pakai uang sendiri atau pakai motor yang udah ada tidak menambah apapun value, bahkan tidak juga mengurangi. Itu berkaitan dengan apakah ibu harus produksi dari awal gitu kan? Kalau saya survei sih orang-orang beli kosmetik karena mereknya kan, karena reputasi, testimoni, terus karena apalagi khasiat. Nah, jadi ibu tidak harus ibu bikin kosmetik dari nol, ngeriset, terus perizinan BPOM-nya. Bisa jadi ibu kerjasama sama, kalau kosmetik tuh apa yang bikin siapa ya? Apoteker atau apa ya? Kurang tahu lah saya. Jadi intinya ibu cari partner yang bisa memproduksi itu, tapi ibu tempelin mereknya ibu itu yang udah terkenal. Terima kasih Mas. Gitu Ibu ya, sama-sama Ibu Heni. Yang lain? Masih ada waktu? Masih ada nggak? Selesai ya? Oke, nanti setelah Isoma, baru kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Segitu aja. Selamat makan malam, selamat Isoma, beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause buat Mas Gazan. Istirahat, sholat, dan makan seperti biasa di pintu sebelah kiri. Makanan bisa diambil. Kemudian sholat bisa di lantai 5. Sekalian tadi kan ada dari